Tivers, selamat datang di Serenity Talk. Aku Kanayana Jorani Almira yang siap ngajakin kalian semua tentunya buat ngobrol santai seputar teh dan keunikannya. Bersama spesial guest kita hari ini, let's go kita seduh obrolannya. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, spesial guest kita hari ini adalah Bapak Eko yang merupakan owner dari Teh Gambyong. Selamat datang Bapak di podcast kami dan terima kasih juga karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam Serenity Talk pada hari ini. Baik Bapak, mungkin saya bisa langsung bertanya-tanya saja karena saya dan Tivers tentunya sudah tidak sabar lagi buat mengulik keunikan teh, terutama teh dari Kemuning ini. Ngomong-ngomong soal teh nih Pak ya, saat ini kita kan berlokasi di Kemuning. Menurut Bapak sendiri, seberapa besar produksi teh di daerah Kemuning itu sendiri? Kalau melihat dari luasan kebun tehnya yang sekian banyak, terus dari tempatnya yang begitu indah, ya sekitar kurang lebih 15 ton lah. Jadi produksinya itu di Kemuning ini. Ya, jadi lumayan besar dalam artian kalau untuk dikonsumsi warga masyarakat, dikonsumsi oleh wisatawan yang datang ke Kemuning, saya kira sangat mencukupi. Wah, gak nyangka ya ternyata sebesar itu produksi teh di Kemuning itu. Saat ini teh Kemuning ini kan memang cukup terkenal ya Pak ya. Yeah. Kira-kira adakah yang membuat teh dari kebun Kemuning ini berbeda dari teh kebun lain? Ya, makanya itu karena letak dan posisinya itu memang di lereng Gunung Lawu satu. Kedua, teh di Kemuning ini atau lahan di Kemuning ini mempunyai karakter yang berbeda. Ya, karakter yang berbeda intinya lebih istimewa dibanding dengan perkebunan teh yang lain. Makanya teh yang berada di Kemuning ini bisa menghasilkan sesuatu produk, entah itu tanaman teh, entah itu tanaman yang lain. Semua yang ditanam di kebun Kemuning ini itu menjadi sesuatu yang istimewa. Itu. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Soalnya kayak potensi di Kemuning ini tuh cukup besar buat mungkin ditanamin teh karena juga tadi Bapak juga jelaskan ada di lereng pegunungan Lawu gitu. Nah, untuk Teh Gambyong itu sendiri nih, Teh Gambyong ini kan sudah diproduksi sejak lumayan lama ya Pak ya. Dan bagaimana sejarah dari Teh Gambyong itu sendiri? Ya, oke, kalau melihat dari sejarah Teh Gambyong, nama saya ambil dari sejarah namanya dulu. Nama Gambyong itu saya sudah terpikir dan tercetus itu di tahun 96. Nah, mungkin kalian masih di awang-awang ya tahun 96. Nah, 96 itu saya sudah mendapat sebuah nama Gambyong di saat saya juga masih di sekolah. Pada waktu itu karena saya lulusan STM, karena saya masih sekolah STM. Biasanya kalau sekolah itu kalau sudah STM itu rata-rata pengennya selesai pasti kerja. Kerja, betul. Tapi di saat itu saya sudah berpikir saya pengen menjadi wirausaha. Nah, terus saya waktu itu saya masih kelas 2 SD, STM. 2 STM saya berpikir kalau suatu saat saya punya usaha, saya namakan Gambyong. Nah, Gambyong kenapa Gambyong? Karena Gambyong itu adalah sebuah nama yang tradisional. Satu, kedua itu adalah nama sebuah tarian. Tarian itu tarian yang klasik, tarian Jawa klasik yang biasanya ditarikan atau disajikan di saat acara-acara resmi. Nah, di acara resmi terus. Biasanya penyajiannya itu di saat tamu baru datang. Nah, tamu baru datang, acara mau dimulai pasti diawali oleh tarian Gambyong. Nah, terus setelah itu akhirnya lama-kelamaan ternyata ya pikiran saya terkait pengen
menjadi wirausaha ya masih ngambang, karena waktu itu setelah lulus sekolah ternyata saya harus masuk ke dunia kerja menjadi seorang karyawan. Nah, jadi bayangan dan keangan-angan untuk menjadi wirausaha masih terpendam. Menjadi karyawan, nah karyawan di mana? Dari lulus itu saya sudah masuk ke sebuah perusahaan yang juga berkecimpung tentang teh. Yang itu adalah perusahaan teh yang ada di Kemuning itu sendiri. Sampai kurun waktu kurang lebih tahun 2014-15. Nah, terus kita sudah mengarah kepada sejarahnya. Di tahun 2010-2011 itu sudah banyak orang mengenal Kemuning. Orang pengen ngadem, pengen nyantai, orang kota di mana enaknya? Ternyata di Kemuning. Karena ada potensi kebunnya ya, kebun tehnya yang luas, suasananya adem, banyak pepohonan yang rindang dan sebagainya. Akhirnya orang sudah mulai mengenal datang ke Kemuning. Setelah sampai di Kemuning, dia melihat hamparan kebun teh yang luas dan melihat ada sebuah pabrik yang ada di situ. Akhirnya orang pengen mencicipi pastinya. Mas, aku udah di sini, itu lahan kebun teh banyak. Ini aku bisa beli tehnya di mana ya untuk bisa merasakan. Nah, di situ. Akhirnya wisatawan atau pengunjung yang datang ke Kemuning itu mencoba masuk ke pabrik, melihat ya, hanya sekedar melihat proses produksi dan sebagainya, untuk sekedar tahu seperti apa sih proses pengolahan tehnya. Sambil tanya-tanya, ini bisa nggak nih kalau beli tehnya? Tapi yang namanya perusahaan, orang beli hanya mungkin ya satu kemasan, satu biji, hanya untuk dikonsumsi sendiri, itu tidak bisa. Karena pabrik teh yang ada di Kemuning itu pada waktu itu ada hanya menjual untuk kapasitas yang besar. Nah, kapasitas besar biasanya ya pembelinya ya siapa? Ya termasuk pabrik-pabrikan besar untuk diolah lagi menjadi barang jadi. Nah, disitulah saya sudah mulai berpikir. Tahun 2010-11 saya sudah mulai berpikir, wah ini sesuatu yang menjanjikan. Sesuatu yang menjanjikan bahwa oh ya ternyata ada nih potensi yang bisa kita kerjakan untuk bisa menghasilkan sesuatu. 2012-2013 sudah mulai tahap mematangkan apa sih yang harus dikerjakan, kendala apa, terus bagaimana sistem promosinya. Saya mulai berpikir. Di 2014 seiring dengan orang tua itu pensiun, orang tua sebenarnya pengen ada kegiatan yang intinya ya ada gerakan lah selepas masa pensiun. Biasanya aktivitas terus, kalau biasanya masa pensiun itu hanya duduk di rumah dan sebagainya. Pengen aku mau kayak kegiatan lah, kan seperti itu. Nah akhirnya saya mencoba membuat alat itu sendiri. Jadi alat produksi, rencana itu saya buat sendiri, kecil-kecilan. Terus mulai 2014 kita buka. Kita membuka dengan menjalankan mulai usahanya itu. Mulai dari ya kecil, kita pada waktu itu saya hanya mengandalkan mencoba membeli bahan bakunya dari PT Rumpun Sari Kemuning, dari beberapa pabrik teh. Dan itu pun masih kecil karena ya kita nggak mungkin akan mengusahakan barang-barang atau produk tadi dengan jumlah yang besar. Karena apa? Kita benar-benar baru merintis dari awal. Benar-benar yang baru merintis, sedangkan pangsa pasar pun kita juga belum bisa meraba mana sih pasar kita. Nah, akhirnya dengan jumlah yang relatif
kecil saya coba. Di situ ada kita coba titipkan ke warung-warung, kita titipkan ke teman-teman. Ternyata respon juga belum ada. Jadi lika-likunya di situ, respon belum ada. Akhirnya apa? Akhirnya produk yang kita olah agar itu segera habis, akhirnya ya coba ada saudara datang, ada teman datang, kita tawarin, udah kita kasih oleh-oleh, kita bawain sebagai buah tangannya. Kenapa? Yang namanya produk itu kalau tidak bisa merasakan, ya dia tidak akan tahu hasilnya, rasanya seperti apa. Akhirnya orang merasakan. Nah, mulai dari situlah orang mulai mengenal, karena termasuk salah satu juga kunjungan wisata yang datang semakin banyak. Akhirnya teh Gambyong itu bisa dikenal sampai sedemikian rupa. Termasuk yaitu tadi, kenapa dinamakan Gambyong? Satu tadi, kedua filosofinya sama persis dengan teh. Akhirnya di situ filosofinya sama persis di situ. Kenapa tari Gambyong tarian penyambutan? Teh Gambyong sajian teh sambutan. Biasanya kalau kalian mungkin dengan saudara dan semua bertamu ke manapun, sajian utama yang pertama adalah nggak mungkin akan makanan. Betul. Pasti minuman. Peluangnya kecil, kopi atau susu. Peluang yang paling besar adalah minuman teh. Nah, ini yang menjadi ciri kami di situ. Oh, wah, ternyata sejarah dari teh Gambyong ini sendiri tuh sudah cukup lama. Dari Bapak mungkin udah ada pikiran dari sejak lulus SMK, Iya. terus proses tadi yang kayak belum dititip-titipkan dulu, terus akhirnya bisa sampai seterkenal sekarang itu. Cukup mengesankan sekali ya Pak ya. Nah, dengar-dengar produk dari teh Gambyong ini memiliki suatu keunikan ya Pak, yaitu teh yang memiliki cita rasa kopi. Nah, kira-kira kok bisa memiliki inovasi yang sangat menarik seperti itu? Karena saya pribadi sendiri jarang mengetahui teh yang mempunyai cita rasa seperti kopi. Ya, jadi kembali yang saya ceritakan di awal bahwa ke lahan atau tanah, struktur tanah, kontur tanah yang ada di lereng Lawu di seputaran Kemuning ini mempunyai keunikan yang ciri yang berbeda. Jadi ibaratnya ini surganya dunia, karena apa yang ditanam, apa yang di situ semuanya tumbuh dan bisa menghasilkan sesuatu yang istimewa. Nah, jadi kenapa bisa menghasilkan cita rasa kopi itu ya karena ada campur tangan dari dari tanah itu sendiri. Ya, jadi tidak semua lahan kebun teh itu bisa menghasilkan aroma atau cita rasa tersebut. Jadi kenapa teh Gambyong bisa menghasilkan itu ya karena teh Gambyong dihasilkan dari kebun teh di Pegunungan Kemuning ini. Nah, kenapa itu? Ya tergantung juga dari proses pemanggangannya atau proses pengolahannya. Proses pengolahan juga berpengaruh terhadap hasil yang kita harapkan. Nah, makanya yang menjadi ciri khas dari kami dari teh Gambyong adalah teh rasa kopi tadi. Walaupun kita tidak menambahkan kopi sedikit pun, entah itu kopi, entah itu daun, entah itu apapun. Jadi ini pure daun teh yang kita olah sedemikian rupa dari kebun teh Kemuning yang akhirnya menghasilkan cita rasa tersebut. Berarti emang dari segi tanahnya yang ditumbuhi teh terus menghasilkan cita rasa yang khas itu sendiri ya Pak. Betul. Wow, keren banget ya Tivers. Nah, selain itu apakah kira-kira ada rasa-rasa unik lain nggak Pak dalam produk teh Gambyong itu sendiri? Oke, jadi ya otomatis yang namanya seorang pengusaha atau sebuah usaha itu pengennya kan selalu ada menyajikan keinginan-keinginan dari konsumen. Jadi bagaimana konsumen itu mengharapkan sebuah produk yang berbeda. Satu, kedua bagaimana teh Gambyong bisa menyajikan keinginan sesuai keinginan konsumen tersebut. Nah, konsumen yang mana? Jadi bagaimana teh Gambyong bisa memberikan
sebuah sajian kepada semua kalangan. Mulai dari kalangan anak kecil, kalangan remaja, dewasa, orang tua, semuanya bisa menikmati. Ya, menikmati dari apa? Wah, kalau dari hanya satu jenis teh rasa kopi, kemungkinan anak kecil nggak suka. Ya, kemungkinan mungkin yang orang tua, kadang-kadang orang tua kurang suka dengan kopi. Yang biasanya yang suka dengan ada remaja dan orang dewasa. Nah, sedangkan makanya kita mencoba dengan berinovasi dengan berbagai macam rasa. Untuk anak-anak kita coba yang mana? Oh, teh dengan aroma buah-buahan. Misalnya kita memproduksi teh dengan aroma leci. Nah, teh dengan aroma markisa itu rasa buah-buahan yang kadang-kadang ya mungkin banyak disukai anak-anak. Oke. Oh, untuk yang remaja dan dewasa, oh ada teh rasa mint. Ada teh juga ya ada kolaborasi teh dengan rempah-rempah. Nah, terus untuk yang kalangan orang tua, oh orang tua itu pengen ini sesuatu yang anget. Oh, minum teh tapi ada kehangatan. Ada kita kolaborasi dengan teh, kombinasi teh dengan jahe, akhirnya teh jahe. Nah, jadi kita berusaha menyajikan atau memproduksi produk yang benar-benar bisa diterima oleh semua kalangan. Jadi varian kita itu ada banyak sekali, mulai dari teh mint, teh melati, teh jahe, teh serai, teh markisa, teh putih. Hampir kurang lebih sekitar 15 item. Wow, ternyata unik-unik banget loh Tivers. Pasti kalian penasaran banget kan sama rasa teh dari produk teh Gambyong ini. Sama kok Minverse juga. Nah, kalau bicara soal rasa, saya dan Tivers pastinya banyak penasaran juga nih Pak. Proses pengolahannya itu tuh apakah ada tahap-tahap khusus untuk menciptakan cita rasa yang khas dari teh Gambyong ini? Oke, ya kalau secara standar, secara proses pengolahan itu hampir semuanya sama saja dalam proses pengolahan itu. Ya, jadi antara pengolahan pelaku usaha 1, pelaku usaha 2, pelaku usaha 3, hampir semua proses pengolahan itu sama. Cuman yang membedakan kadang-kadang adalah waktu yang kita gunakan, bahan bakar yang kita gunakan, sehingga bisa menghasilkan salah satu produk yang berbeda tadi. Ya, jadi dalam tahap-tahap proses pengolahan itu ada namanya tahap proses pelayuan. Nah, dari kata pelayuan berarti aja kata utamanya adalah kata layu. Nah, jadi daun teh yang dipanen dari kebun setelah sampai di pabrik kita olah, kita masuk pada mesin pelayuan. Itu fungsinya ada apa? Proses pengolahan di awal namanya proses pelayuan. Proses pelayuan adalah proses untuk membuat teh itu menjadi layu. Intinya. Kedua adalah proses yang sifatnya ke kimia, yaitu adalah bagaimana pelayuan itu adalah untuk mematikan enzim polifenol. Nah, enzim polifenol yang menyebabkan terjadinya fermentasi. Ya. Kenapa? Karena proses pengolahan menggunakan pelayuan itu adalah proses pengolahan untuk membuat teh hijau. Nah, polifenol itu yang menyebabkan terjadinya fermentasi. Makanya harus dinonaktifkan dulu, dimatikan. Dengan cara apa? Pemanasan dengan suhu di kisaran 90 derajat. Nah, setelah proses pelayuan ada tahap. Yang kedua namanya proses penggulungan. Nah, kenapa ada proses penggulungan? Ya kadang-kadang orang melihat minum teh mosok daunnya lembaran. Ya kan nggak lucu, nggak asik ya kan. Bagaimana daun minum teh itu, oh kalau diseduh itu tehnya itu benar-benar bentuknya yang unik, yang asik. Itu akan lebih membuat pandangan akan lebih bagus. Makanya dilakukan penggulungan. Gulungan fungsinya yaitu satu untuk menggulung daun teh. Kedua adalah untuk mengeluarkan cairan yang ada di dalam daun teh tersebut. Cairan itu namanya cairan pektin. Nah, senyawa pektin. Senyawa pektin itu menghasilkan cairan yang
sifatnya itu dia lengket satu, kedua rasa sepet. Nah sepetnya itulah yang menyebabkan daun teh itu menjadikan muncul sebuah rasa. Nah, daun teh itu rata-rata minum sepet pahit kan kayak gitu. Nah itu karena apa? Karena ada proses penggulungan. Kalau itu nggak digulung ya nggak ada rasa tehnya, nggak ada rasa sepet pahitnya, nggak ada. Setelah proses penggulungan kurang lebih sekitar 15-20 menit baru ada proses pengeringan. Nah, jadi sebenarnya sederhana, sangat simpel dan sederhana sebuah proses pengolahan di teh itu. Tapi yaitu tadi untuk mendapatkan kualitas, ciri khas dan otentiknya sebuah teh itu ada di proses pengeringan. Nah di pengeringan itu sebenarnya hanya ya biasa saja dari daun teh, kayak kita menggoreng sesuatu, tapi penggorengannya itu tidak menggunakan minyak, tapi hanya menggunakan panas biasa, kayak kita sangrai, kayak disangrai. Nah di proses pengeringan itu ya butuh waktu kurang lebih sekitar 5-6 jam. Nah, itu selesai sebenarnya. Jadi proses pengolahan sangat simpel dan cenderung lumayan cepat. Tapi dalam proses untuk pengerjaan yang selanjutnya itulah yang bisa menjadikan produk-produk itu berbeda-beda. Kita sangrai lagi sampai gosong ya, intinya sampai gosong sehingga bisa menghasilkan warna seduhan yang bagus, yang pekat, aroma rasa yang unik, yang bisa diterima oleh masyarakat. Dan ini bisa menjadi kenangan, oh rasanya kan beda seperti itu. Nah itu prosesnya. Dari proses pengolahan tadi kan cukup mungkin agak ini ya Pak, bukan lama sih ya, singkat, tapi buat menghasilkan cita rasa yang berbeda-beda itu harus ada proses yang lebih lanjut lagi. Nah kalau gitu Tivers pasti juga pengen tahu nih sebenarnya gimana sih cara menyeduh teh gambyong yang benar-benar autentik biar rasa dan aromanya tuh bisa keluar maksimal gitu. Ada tips khususnya nggak Pak kira-kira? Oke, jadi memang sebenarnya dalam dunia teh itu sangat banyak ya proses penyeduhan dunia pelaku teh. Tapi kalau dalam dunia atau para pelaku teh yang sebenarnya dalam bahasa orang teh, proses penyeduhannya itu adalah bagaimana itu menggunakan tidak boleh menggunakan berbahan aluminium atau kedua plastik, ya minimal stainless alat yang digunakan. Kedua adalah keramik, terus kaca dan keramik yang akan lebih bagus. Jadi bagaimana proses penyeduhannya? Oh, untuk proses penyeduhan untuk teh hijau gimana? Teh hijau tidak boleh diseduh dengan air suhu tinggi untuk menghasilkan rasa yang bagus. Biasanya suhu yang digunakan adalah suhu sekitar 80-85. Karena apa? Karena teh hijau sayang kalau diseduh dengan air panas mendidih. Karena teh hijau banyak sekali kandungan manfaat yang di dalam daun teh itu untuk kesehatan. Makanya tidak boleh menggunakan suhu terlalu tinggi. Nah, contoh kalau misalnya teh-teh yang siap biasa dikonsumsi tiap hari hanya sekedar untuk minum dan pelepas dahaga, memang harus menggunakan suhu yang lumayan tinggi. Biasanya yang benar-benar air mendidih, misalnya kita ingin membuat teh jahe. Teh jahe itu memang harus dengan suhu yang tinggi untuk mendapatkan rasa jahenya biar kuat, terus tingkat kepekatan tehnya itu juga dapat. Itu dengan suhu di kisaran 100 derajat Celcius. Nah, terus yang berikutnya adalah bagaimana untuk mendapatkan cita rasa itu tadi. Jadi dalam proses penyeduhan itu jangan sampai kita menuangkan air panas ke dalam cangkir itu langsung bersentuhan dengan daun tehnya. Jadinya bagaimana air itu dituangkan ke cangkir
kelewat dinding-dindingnya dulu, agar nanti air itu langsung mengenanya itu lewat setelah melewati dinding cangkir. Jadi tidak kita tuang langsung kepada bentuk tehnya. Nah, tehnya itu tidak boleh dilangsungkan ke tehnya. Berarti harus lewat dinding dulu. Makanya mungkin kalian pernah melihat sebuah sejarah atau mungkin tradisi ngeteh di luar negeri, tradisi ngeteh di Cina, tradisi ngeteh di Jepang, biasanya antara cangkir dan gelas, cangkir dan teko, itu biasanya saling berhadapan. Tidak, ya gitu biasanya dipegang oleh pelayan untuk saling dihadapkan. Itu karena apa ya? Memang itu disengaja untuk menghindari sentuhan langsung antara daun teh dengan air. Emang kalau daun teh langsung ke air itu bakal beda gitu ya Pak rasanya? Beda rasa dan akhirnya karena apa? Langsung dengan suhu yang tinggi tadi, otomatis suhu yang tinggi 100 derajat Celcius, dia langsung mengena ke produk, ke teh. Jadi nanti rasanya pasti akan juga berbeda. Karena beda dengan melalui dinding tadi. Kalau udah lewat dinding tadi, otomatis ada pengurangan suhu walaupun sedikit. Gitu. Nah terus biasanya kira-kira cocoknya teh ini tuh diminum kapan nih Pak? Apakah pagi buat menyambut hari gitu atau malam justru buat nemenin healing time kayak gitu? Ya sebenarnya kalau minum teh itu bebas ya. Jadi kalau pagi kenyataannya ada namanya breakfast tea, ya kan pagi hari. Nah siang hari oke, nyaman kok siang hari di suasana panas. Wah ini enak nih minum es teh. Boleh untuk siang hari. Oke sore hari ternyata juga ada yang namanya afternoon tea ya. Jadi malam hari adem-adem kita ngeteh jahe, enak juga nih. Nah, jadi minum teh itu nggak ada. Kalau bagi saya sebenarnya juga nggak ada waktu-waktu tersendiri ya, waktu-waktu tersendiri yang ini cocok dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya ya minum teh itu kapan saja asik-asik aja dan nikmat-nikmat aja gitu loh. Tergantung apa sih di posisi kita di mana. Oh ya di saat udara panas terus ternyata minum es teh itu enak. Oh di saat udara dingin, oh ini yang teh yang bisa ngangetin apa nih? Oh teh jahe gitu. Kalau Bapak sendiri ini sebagai owner apakah tiap hari minum teh gitu Pak? Enggak juga ya? Saya pasti. Oh pasti ya? Saya pasti. Jadi saya kemanapun, dimanapun itu saya selalu bawa produk saya. Jadi buat satu mengenalin produk, kedua iya bagaimana saya pengen orang meminum teh saya sedangkan saya aja nggak mau minum, ya gitu kan. Satu, kedua bagaimana orang bisa mencintai produk saya kalau saya sendiri tidak mau mencintai itu. Jadi memang itu berawal dari kecintaan. Kalau kita sudah cinta, udah suka, udah didasari dari hati, apa yang kita kerjakan itu semuanya akan nyaman. Kalau kalian anggap aja misalnya kalian pacaran, kalian udah sayang, udah cinta. Ibaratnya mau diajak kemana, naik gunung walaupun ngos-ngosan kalian happy aja. Betul kan? Nggak ada rasa bosan. Nggak ada rasa bosannya. Jadi kenapa ditanya saya tiap hari minum? Oke, saya tiap hari minum. Saya tiap hari menggunakan teh gambiong? Iya pastinya. Makanya saya setiap pergi kemana keluar kota, saya selalu di mobil, di kendaraan itu selalu ada bawa barang produk. Bukan berarti kita menjual atau apa ya, kita bagian promosi. Oh di saat ini ada kerumunan, ada tempat-tempat yang ramai keramaian. Nah, coba kita tawarkan, kita kasih. Kita bukan menjual, kita mengenalkan. Loh ini ada produk nih seperti ini. Makanya kadang-kadang saya pun juga nggak tahu, ternyata nih ada tamu datang, Mas, aku dari Nusa Tenggara nih, aku kemarin pas ketemu sampean ini di Jogja pas pada waktu itu saudaraku di sana, kamu kasih loh. Dari hanya sekedar saya ngasih produk di saat acara kegiatannya jalan-jalan, kita kasih random kepada
Orang-orang. orang-orang ternyata bisa nyampe ke Nusa Tenggara Padahal Barat. nggak sengaja. Padahal gitu. nggak sengaja ya, kita yang di Jogja pasti orang Jogja kan Iya, harapannya. betul. Gitu. Ternyata apa? Oh ternyata beliau orang Nusa Tenggara, dibawa pulang setelah di sana dikonsumsi enak. Akhirnya dia mencoba mencari-cari. Dia kebetulan datang ke Solo. Terus akhirnya oh ini di Solo. Akhirnya dicari sampai ketemu di sini. Datang langsung ke sini, Langsung Pak? datang ke sini. Wah. Nah ini memang salah satu bagian dari promosi kami seperti itu. Gitu, sampai keluar Jawa gitu terkenal. Iya. Nah ngomongin soal teh nggak afdal ya Pak, kalau kita tuh nggak bahas manfaatnya. Kira-kira kalau kita rutin minum teh gambiong ini manfaat kesehatannya tuh kira-kira ada nggak Pak? Oke, jadi sebenarnya tidak hanya teh gambiong ya. Jadi untuk manfaat itu teh itu sebenarnya sangat banyak. Sangat banyak bagi kesehatan tubuh. Yaitu tadi karena apa? Di dalam daun teh itu terkandung banyak sekali senyawa. Ya. Ada senyawa yang namanya epigalokatekin, galap, ada senyawa flavonoid, ada senyawa katekin dan sebagainya. Banyak sekali senyawa. Dan senyawa-senyawa tersebut itu mempunyai kadar antioksidan yang tinggi. Nah, di antioksidan yang tinggi itu, antioksidan yang tinggi buat apa? Ya buat kesehatan tubuh. Untuk apa aja? Bagaimana itu untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, makanya kadang-kadang ada sugesti orang minum benalu teh atau konsumsi benalu teh atau konsumsi teh hijau ini nih untuk mengobati penyakit ini. Karena karena apa? Yaitu tadi banyak kandungan-kandungan yang itu memang baik untuk kesehatan tubuh. Nah, jadi ya bukan hanya minum teh gambiong, tapi teh yang dikonsumsi secara benar itu bisa membuat tubuh dalam artian ya menjaga kesehatan tubuh. Karena kandungannya tadi. Karena kandungan yang dimiliki oleh daun teh itu memang baik untuk kesehatan. Nah, yang menjadi kelebihan teh gambiong adalah bagaimana kita memproduksinya itu dengan benar-benar satu prosesnya semi tradisional. Jadi kita tetap menjaga bagaimana kualitas tetap terjaga satu. Kedua itu tadi dari awal yang saya sampaikan bahwa tanah yang ada di seputaran Kemuning ini tanah istimewa, jadi menghasilkan produk yang berkualitas. Surganya dunia. Ya itu. Oke. Dan terakhir nih Pak, dari Bapak sendiri sebagai pelaku langsung yang terlibat di dunia teh, apa sih harapan besar untuk teh lokal kayak teh gambiong ini? Apalagi kan ini buat para petani dan masyarakat sekitar Kemuning itu sendiri. Oke, kalau ditanya terkait masalah harapan, ya intinya bagaimana teh itu bisa menjadi primadona. Primadona bagi siapa? Satu, bagi warga masyarakat Kemuning itu sendiri. Kedua, bisa menjadi primadona bagi warga masyarakat atau orang-orang selain di Kemuning. Termasuk misalnya wisatawan. Primadona bagi orang-orang yang mencintai teh. Nah, jadi segala sesuatu yang kita kerjakan terkait tentang teh itu bisa bermanfaat. Contohnya, saat ini kita sudah bekerja sama dengan kurang lebih sekitar 25 petani. Jadi bagaimana kita bisa memberdayakan warga masyarakat sekitar 25 orang. 25 kepala keluarga. Yang dalam satu keluarga itu ada 4 sampai 5 orang. Sudah berapa? Kurang lebih 100 orang yang bisa hidup bersama-sama bareng dengan teh gambiong dalam menghasilkan sebuah pemasukan ya, paling tidak 25. Setelah itu bagaimana teh gambiong bisa memberikan manfaat kepada siapa? Kepada para pedagang-pedagang kecil yang awalnya hanya mungkin
jualan hanya sekedar ala kadarnya, bisa menjual produk teh gambiong sebagai apa? Sebagai oleh-oleh khas Kemuning. Nah, jadi banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada masyarakat intinya, dan bagaimana kita bisa memberdayakan kepada warga masyarakat yang lain terkait teh gambiong tadi. Intinya bagaimana harapannya adalah teh gambiong bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa bermanfaat bagi warga masyarakat sekitar, dan memberikan nilai ekonomis yang lumayan. Wah, luar biasa banget ya. Jadi makin cinta nih sama teh lokal. Dan nggak kerasa kita udah ngobrol panjang dan seru banget ya, Tivers. Terima kasih banyak buat Bapak Eko yang udah nemenin kita ngobrol hari ini. Dan semoga obrolan kita hari ini bisa bikin kalian makin penasaran, makin cinta, dan tentunya makin mendukung teh lokal Indonesia. Jangan lupa cobain teh gambiong dan rasain sendiri kejutannya dalam setiap seduhan. Sampai ketemu di episode Serenity Talk berikutnya. Tetap hangat bareng secangkir teh dan obrolan penuh cerita. Bye-bye, Trivers!